Apa yang terjadi? Seekor anjing itu ternyata berubah menjadi ayahnya sendiri, Pandu Dewanata. Makanya inilah kebesaran si Yudhistira. Berarti dia bisa mengantarkan arwah leluhurnya mencapai tingkat surga. Mas, ngapain? Lagi meditasi. Meditasi tengah jalan. Itu bosan orang, Pak. Gitu ya. Bis tempatnya adem. Nah, kita udah ada di Candi Sukuh. Di sini tempatnya enak banget buat meditasi, buat mengumpulkan energi gitu. Nah, kita akan ke depan nanti cerita-cerita sama sumbernya. Nah, ini kita udah nyampe di relief Sudomolo nih. Di sini Bapak bisa ceritain dari ujung, Pak, sampai ending nih, Pak. Iya. Monggo, Pak. Nah, jadi esensi dari ini hampir semua menceritakan relief tentang Sudomolo. Sudo itu mengurangi, Mala itu kesilan dalam kelahiran hidupnya. Kuat. Nah, kemudian ada budaya yang dinamakan Sudomolo diadopsi oleh kembali ke kreator bangsa kita, orang-orang Jawa leluhur kita menjadi budaya ruwatan dengan mengadopsi cerita Sudomolo itu. Sudomolo ini ada tokoh pertama Betari Durga, kemudian Sadewa, itu yang di pohon itu Sadewa. Saya nutupin. Betari Durga ini Sadewa, terus kemudian ada ibunya Kunti Talibroto dan diikuti oleh Punakawan. Jadi Punakawan itu sebelum Kalijogo menciptakan tentang tokoh Semar, sudah ada Semar. Ini Semar. Oh, ini nih. Nah, Semar, ini juga Semar. Nah, Semar-Semar ini bentuknya asli peradaban zaman dulu. Nah, sehingga produk ini kalau Anda lihat wayang di Jawa nggak ketemu, kalau di Bali semua wayang bentuknya seperti ini. Iya. Masih asli ya. Ini bentuknya hampir mirip, mungkin bisa dikatakan Semar ini udah gaya pakai sinterklas ini gayanya. Kupluknya nggak kuncung gitu tapi kayak sinterklas. Nah, kemudian kembali ke tokoh Betari Durga. Betari Durga ini ceritanya diruat Sadewa karena dikutuk oleh suaminya atau Betara Guru atau Siwa, akhirnya turun ke dunia. Kemudian bisa naik ke swarga lagi kalau bisa ketemu Sadewa untuk diruat. Akhirnya dia mencari Sadewa dan Sadewa tidak mau meruat. Akhirnya dibondo neng wit ini di pohon. Ini di rantai di pohon. Kemudian setelah itu si Betari Durga minta izin sama Bu Kunti Talibroto sebagai ibunya. Akhirnya diizinkan meruat. Apa yang terjadi setelah diruat, kembali cantik lagi. Yang biasanya seperti raksasa pakai siung, Betari Durga ini kembali cantik lagi menjadi Betari Umah. Kemudian naik ke Kayangan lagi. Nah, setelah naik ke Kayangan, dari cerita itu diadopsi oleh budaya Jawa. Ada tidak salah 60 karakter orang yang perlu diruat. Yang 13 itu karena kelahirannya. Contohnya Ontang-Anting, anak yang sendirian, Kedono Kedini, Sendang Kapit, Pancuran, Pendowo, Pandawi dan sebagainya itu karena kelahiran. Terus yang 27 itu yang 37 itu agak ruwet karena yang 37 itu menceritakan bahwa setiap manusia itu perlu diruat karena setiap kelahiran membawa unsur negatif yang sejak kelahirannya itu sendiri, yaitu berupa karakter, sifat. Nah, sifat itu kemudian diadopsi oleh Keraton Solo Jogja, diterjemahkan dengan Neptudino. Kelahiran itu kelahiran hari apa? Itu membawa sial secara astronomi dan astrologi ditarik ke situ. Misalnya kembali Mas, saya ceritakan ini. Ke weton, kelahiran seseorang. Weton Anda apa Mas? Monggo, tak ceritakan. Ya, yang gue eksperimen pakai ini. Ya. Tahu weton? Ada yang tahu weton nih? Aku sih nggak tahu. Oke, tak mulai biar KB kena ya. Tak mulai dari kosmologi
budaya ruwatan Jawa. Angka legi 5 hari pasaran tuh legi, paing, pon, wage, kliwon. Legi ini elemennya air, paing itu api, pon itu udara, wage tanah, kliwon itu eter atau angkoso. Kembali ke masnya tadi apa? Paing. Kamis itu elemennya udara, paing itu api. Artinya apa? Masih itu mudah tersinggung, sensitif, Waduh. mudah marah karena telinganya sangat tipis. Paing itu kalau namanya api. Lah, bagaimana untuk menetralisir api ini? Budaya ruwat mengadopsi elemen air supaya bisa mengendalikan elemen api yang ada dalam tubuh manusia itu sendiri. Jadi esensi ruwat adalah memberi warning karaktermu yang jelek seperti itu, kemudian ditata untuk berbuat baik. Selama dia tidak action, percuma yang adanya ruwatan. Opering prosesi pasarannya percuma. Jadi harus diaplikasikan setelah dia tahu bahwa aku punya karakter jelek, harus dibenahi. Contohnya legi ini orang-orang yang pandai. Mario Teguh itu legi, pandai ngomong, pandai jadi provokator karena elemennya air. Tapi kelemahan ini juga perempuan lagi. Legi, kemudian paing jelas ini orang-orang yang sensitif. Terus kemudian pon. Orang pon ini sangat sensitif juga karena kelahiran pon ini sejak dia pubertas sampai dia meninggal tidak lupa dengan yang namanya roman. Hidupnya selalu dibelenggu dengan percintaan. Bisa poligami, bisa selingkuh, punya simpenan. Nggak flamboyan ini, nggak karakter puas-puas lah, flamboyan. intinya nggak puas-puas ya Pak kalau masalah pas. Jadi kan? Nah tuh Pak, memang saya tuh Pak. Selasa pon. Oke, jadi dia cinta itu adalah hidupnya gitu. Tidak lepas dengan roman dalam hidupnya. Oh, tuh hati-hati tuh buat kalian-kalian. Kemudian wage adalah elemen tanah. Orang yang kelahiran wage adalah orang yang punya cinta kasih yang sangat tinggi. Karena elemen tanah selalu memberi, tapi jangan salah. Tanah juga pernah dikencingi dan pernah dijak-ijak. Dalam artinya dalam proses hidupnya pernah mengalami suatu penderitaan wage itu. Karena elemen tanah. Terus kemudian kliwon ini adalah dua karakter. 50% karakter manusia, 50% karakter bukan manusia. Sehingga orang-orang yang kelahiran kliwon pasti semi indigo, suka spiritual, suka jadi paranormal, suka rohaniawan dan sebagainya. Iya, teman saya ada tuh Pak. Seperti itu. Namanya juga Kliwon. Teman gue namanya Kliwon. Nah, kalian juga bisa nanya-nanya tuh nanti pas di sini. Weton kalian apa? Nah, mungkin yang kalian tadinya dari awal nggak tahu apa-apa, akhirnya gara-gara gue wetonnya Kliwon, akhirnya jadi bisa indigo gitu. Jadi inti dari esensi sebuah ruwatan itu hanya untuk mengetahui karakter sejak dia kelahirkan dengan astronomi dan astrologi kelahirannya dia disimbolkan dengan tadi kliwon, legi, paing, pon, wage. Terus 7 harinya Senin sampai hari Minggu harus ketahui, kita gabungkan, kemudian ketemu elemen. Nah, elemen apa yang dia butuhkan selama dia kelahiran membutuhkan, karena setiap karakter ada titik negatif dan positifnya, baik dan buruknya. Esensinya cuma itu. Esensi ruwatan itu. Nah, kemudian masalah relief ini sangat indah karena relief ini Borobudur pun kalah sakti karena ini 3 dimensi, 3D ya, semua ini. 3 dimensi. Patahnya 3 dimensi. Nah, 3D semua. Pop up. Nah, 3 dimensi relief ini. Iya. Terus kemudian tempat-tempat ini sekarang jadi tempat-tempat Bali, tempat ibadah Bali yang banyak mengadopsi. Kelenteng pun mengadopsi di Rong 3 dan sebagainya. Motif-motif tempat ibadah ini bentuk-bentuk orisinil bangunan masa lampau di era peradaban ini. Kemudian ini diadopsi oleh Bali kebanyakan mengadopsi ini. Terus termasuk ini juga Kelenteng juga mengadopsi bentuk-bentuk gini. Bali itu ya cuma sama Rong 3, Rong 4. Biasanya ganjil, biasanya lebih cenderung angka ganjil lah. Ini kayak ya. Ini pura, tempat-tempat pura atau ibadah. Ini ada sembah lagi Pak. Nah. Kalau Jadi cerita keseluruhannya Pak. Inti esensi dari keseluruhan dari suku adalah sandi ruwatan. Kalau kita mengadopsi cerita Garuda itu juga kosmologinya tentang budaya ruwatan, pembebasan anak terhadap ibunya dari perbudakan. Tapi kalau saya ceritakan itu kosmologinya lebih condong ke India. Aku nggak tertarik yang Samudra Mantana itu ke India karena ini yang kosmologi Jawa saja. Terus kemudian ending dari cerita ini adalah Swarga Rohana Purwa. Kecil sekali reliefnya.
di mana perjalanan manusia membawa seekor teman kesetiaannya, itu seekor anjing masuk ke surga. Itu ada relief kecilnya, di mana Yudhistira atau raja yang paling jujur, Pandawa yang paling jujur, membawa teman kesetiaannya atau anjing peliharaannya sampai ke surga. Nah, namanya reliefnya Swarga Rohana Purwa. Nah, terus kemudian kosmologi ini diceritakan bahwa tempat ini dibangun adalah tempat untuk purification atau untuk pengelukatan, untuk pembersihan dari berbagai kesalahan hidup, karma hidup, kita evaluasi. Kemudian di sini adalah tempat ether untuk membebaskan dari itu semua, memohon. Jadi ini adalah medium atau tempat untuk menyatu dengan Tuhan, untuk membebaskan dari problem kehidupan sejak Anda lahir sampai Anda berbuat di hidup ini. Sehingga bisa dikatakan ini tempat untuk pengelukatan, perawatan atau purification, untuk melukat dari kesalahan hidup Anda, karma sejak kelahiran Anda, introspeksi dan sebagainya. Kan banyak beredar tuh Pak, tempat-tempat kayak gini biasanya tempat-tempat buat nyari apa ya, berkah gitu. Kebanyakan asumsi orang-orang Jawa lebih condong kalau ada tempat yang sakral, entah itu punden berunda, itu entah punden, entah itu candi, asumsinya mesti lebih ke dua kata, antara jeneng dan jenang. Jeneng itu mencari derajat pangkat dan jenang itu mencari sumber kehidupan, entah itu seorang bisnismen atau pedagang. Kebanyakan gitu asumsinya. Tapi untuk tempat ini maaf, saya yakin nggak akan terkabul kalau Anda mencari dua-duanya. Ini hanya untuk mencari jati diri ini. Ya, kembali ke jati diri, evaluasi tentang kehidupannya akan ketemu di sini. Introspeksi atau mulat sarira itu akan ketemu di sini. Monggo Pak, lanjut kita ke yang terakhir nih. Terakhir Swarga Rohana Purwa. Kita balik lagi nih. Nah, Pak, ini kalau lihat bangunannya nih dari sini aja saya sudah terpukau gitu lihatnya. Mungkin lihat dari arsiteknya memang yang tadi Bapak bilang menhir gitu ya. Nah ini kalau yang bagian terakhir ini Pak, bagian apa Pak namanya Pak? Yang tadi yang saya disum tadi cerita tentang Swarga Rohana Purwa, bagus sekali ceritanya. Itu bagian dari 18 parwa dari Mahabharata, di mana endingnya ada perjalanan Yudhistira naik ke surga. Yang bawa ini ya? Yang anjing bawa ya? seekor anjing itu menceritakan bahwa pada waktu perjalanan dia mau naik ke surga, dijemput oleh Betara Indra naik kereta dari atas. Kemudian terjadi transaksi ngobrol antara Betara Indra sama Yudhistira. Mengapa Anda mau tak jemput naik ke surga kok anjing Anda tetap bawa? Ya, alasan Yudhistira cuma dua kata. Lebih baik anjing saya yang masuk surga daripada saya. Karena ini teman setia saya selama perjalanan sehabis dari Mahabharata. Indra Betara Indra masih istilahnya mendebat. Seekor anjing itu kan bukan manusia, hewan yang tidak punya aturan, tidak punya normatif. Dikembalikan lagi sama Yudhistira. Anda seorang dewa, mengapa Anda mengatakan gini? Ini juga ciptaan sang pencipta juga. Lah akhirnya si Betara Indra itu dalam debat itu kalah sama perdebatan Yudhistira. Apa yang terjadi? Seekor anjing itu ternyata berubah menjadi ayahnya sendiri, Pandu Dewanata. Makanya inilah kebesaran si Yudhistira. Berarti dia bisa mengantarkan arwah leluhurnya mencapai tingkat surga. Karena rekarnasi dia menjadi seekor anjing itu adalah ayahnya sendiri. Esensi dari cerita itu adalah pembebasan ayahnya sampai naik ke surga, minta ampun kepada Tuhan. Itu contoh konkret dari Swarga Rohana Purwa. Endingnya seperti itu. Padat nih ceritanya nih. Nah kalian juga harus tahu nih, makanya mungkin kalau saya aja terpukau, kalian juga harusnya sih terpukau sih. Luar biasa memang cerita-ceritanya juga mengembalikan ke jati diri kita. Akhirnya kita tahu dari mana kita berasal dan proses apa yang kita lewatin, dari mulai masih di dalam rahim hingga ibaratnya tadi ruatan ya, tadi untuk membersihkan dari sesuatu yang buruk gitu. Nah kalau ini memang udah ceritanya sampai fullnya udah di sini Pak, bangunan yang paling besar ini. Misalnya udah habis ceritanya, endingnya dari proses terjadinya manusia sampai dalam rahim, keluar di ruwat, kemudian perjalanan tokoh
Yudhistira mencapai tingkat swarga bisa dipetik hikmahnya bahwa perjalanan hidup manusia harus banyak munasarino evaluasi terhadap perbuatannya, karena konsep pemahaman ajaran teologi yang diberikan adalah wong nandur itu bakal ngunduh dengan kosmologi kausalitas. Nah, tuh kalian bisa dengar cerita panjangnya di sini. Kalau udah nyampe sini kalian akan kayaknya mau pulang tuh nanti kayaknya. Soalnya memang tempatnya adem, terus kedua juga apa ya? Kalau mau apa ya membersihkan hati atau membersihkan misalnya mau yoga nih, ini juga sering dipakai yoga kan, Mbak? Pakai yoga, Sering dipakai yoga kalau kalian yang memang hobinya pengen meditasi, di sini memang sering dipakai juga karena memang tempatnya kayaknya damai gitu, bukan damai peace ya. Oke, ikutin lagi nanti kita akan jalan-jalan lagi mengulas sejarah lokal Nusantara lagi yang lebih banyak lagi. Ini bisa ribuan sih kita jalan-jalannya nih. Nah, kalian juga bisa nonton channel kita, silakan aja kalau mau. Yang suka silakan di like and subscribe, kalau yang nggak suka silakan ditutup aja, nggak apa-apa kok. Yang penting ini kita mau ngasih tahu betapa besarnya nih sejarah Indonesia yang mesti kita kupas, dan kalian juga generasi muda wajib tahu nih. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya.